Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eskil Sorenta Ginting Munte dari angkatan 2022, NIM 23325, THP SDIPPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM saya yang berjudul Formulasi Kue Semprit berbasis tepung pisang uter dengan penambahan tepung daun katuk sebagai asi booster. Selanjutnya, ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan dan manfaat penelitian, keempat metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu angka kematian bayi atau AKB. Satu di antara masalah kesehatan utama di Indonesia adalah angka kematian bayi yang masih tertinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya. Itu tertulis di S. dan Rosdiana 2022. Yang kedua ada kue semprit. Pada perkembangannya, kue semprit yang diproduksi masyarakat ini menggunakan bahan baku lokal yang menurut sebagian orang dianggap sebagai kue tradisional. Tertulis di Kusuma 2023. Selanjutnya ada daun katuk. Jenis tanaman obat yang salah satu khasiatnya sebagai pelancar ASI atau ASI booster, contohnya daun katuk. Tertulis di Hanifa et al. 2021. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perbandingan tepung pisang uter pada formulasi kue semprit. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan bubuk daun katuk terhadap kandungan kue semprit. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap formulasi kue semprit berbasis tepung pisang uter dengan penambahan bubuk daun katuk. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengaruh perbandingan tepung pisang uter terhadap formulasi kue semprit. Tujuan yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan bubuk daun katuk terhadap kandungan kue semprit. Yang ketiga, mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap formulasi kue semprit berbasis tepung pisang uter dengan penambahan bubuk daun katuk. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dari riset ini diharapkan dapat diperoleh informasi terbaru mengenai formulasi kue semprit yang memiliki kandungan gizi dan protein, sehingga dapat menjadi pangan alternatif bagi ibu menyusui di tengah polemik angka kematian bayi atau AKB. Yang kedua, terciptanya produk kue semprit berbasis tepung pisang uter dengan penambahan daun katuk yang berguna sebagai ASI booster untuk para ibu menyusui. Yang ketiga, yaitu peningkatan nilai ekonomis pisang uter melalui produk yang dihasilkan dan lebih menjadi makanan yang berguna bagi ibu menyusui. Kemudian ada metode penelitian. Tempat penelitian yang saya gunakan di sini yaitu Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Institut Yogyakarta. Bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada pisang uter, daun katuk, tepung terigu, tepung maizena, mentega, susu skim, vanili, kuning telur, gula halus dan garam. Bahan yang digunakan untuk uji yaitu Aquades dan sampel kue semprit. Kemudian ada alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Philips Mixer Stand HR1559, baskom, balm wicks, sendok ukur, pengayak, spatula, piping bag, loyang, oven, alat cetak kue semprit, pisau dan spuit. Alat yang digunakan untuk melakukan uji yaitu spektrofotometri UV vis, tabung reaksi, Erlenmeyer 500 ml, mesh 80 dan blender. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan RBL 2 faktor atau rancangan blok lengkap 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu pengaruh perbandingan penggunaan tepung pisang uter dan tepung terigu terhadap warna, tekstur, serta rasa kue semprit. K1 30:70, K2 40:60, K3 50:50. Faktor kedua yaitu pengaruh penambahan bubuk daun katuk terhadap kandungan polifenol pelancar ASI. L1 10 gram, L2 15 gram, L3 20 gram. Perlakuan ini dilakukan dengan perulangan 2 kali yang akan diperoleh 3x3x2 dan yaitu 18 satuan eksperimental. Dan seperti ini TLUE-nya. Kemudian prosedur penelitian. Yang pertama, tahapan pembuatan tepung pisang uter. Sortir buah pisang uter dengan tandan dan sisirnya. Setelah itu, timbang buah pisang sebanyak 15 kg.
Kukus pisang dengan dandang atau panci selama 15 menit setelah air mendidih. Setelah dikukus, angkat dan dinginkan selama 20 menit. Kemudian kupas kulit pisang uter dan buah dipotong 0,25 sampai 0,75 cm. Setelah dipotong, timbang buah pisang. Keringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 7 jam, 8 jam, dan 9 jam. Giling gaplek pisang dengan hammer mill dan haluskan dengan mesh 80. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pembuatan tepung daun katuk. Pembuatan tepung daun katuk dimulai dengan penyortiran daun katuk segar, pencucian pada air mengalir, blanching selama 1 menit, dan penirisan. Proses berikutnya yaitu pengeringan daun katuk pada suhu ruang selama 120 jam. Selanjutnya, daun kering dihancurkan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh. Tepung daun katuk disimpan di wadah tertutup. Yang ketiga, pembuatan kue semprit dengan tepung pisang utar dan penambahan tepung daun katuk. Penimbangan masing-masing konsentrasi tepung terigu dan tepung pisang utar yang akan digunakan, serta bahan kering lainnya seperti tepung maizena dan susu skim. Selanjutnya, satukan bahan-bahan kering tersebut dan sisihkan. Tambahkan juga bubuk daun katuk sesuai takaran. Selanjutnya, satukan mentega dan gula haluskan, kemudian lakukan pengocokan hingga lembut. Setelah itu, masukkan campuran bahan kering ke dalam wadah yang berisi kocokan mentega dan gula, serta dilakukan penimbangan penambahan vanili dan garam, lalu diaduk rata. Langkah selanjutnya, masukkan adonan ke dalam plastik segitiga yang pada ujungnya telah diletakkan squid. Kemudian cetak langsung di atas loyang yang sebelumnya telah diolesi dengan mentega. Panggang dalam oven suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Kemudian ada diagram alir. Diagram alir yang saya buat yaitu pembuatan tepung pisang utar, dilanjut dengan pembuatan tepung daun katuk, dilanjut dengan proses pencampuran tepung pisang utar dan tepung daun katuk, dilanjut proses pematangan kue semprit. Analisis yang saya gunakan yaitu uji aktivitas antioksidan, uji kadar lemak, uji kadar abu, uji kadar air, uji kadar protein, uji tekstur dengan tekstur analyzer, uji efektivitas pada ibu menyusui, uji organoleptik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.